Berikutnya, bagian 3 kita akan membahas contoh penerapan konsistensi koleksi formula. Nah, di sini kita menerapkan konsep yang tadi ya. Di sini ada cerita tentang Knight dan Neff. Jadi ini tuh cerita tentang si penjujur dan pembohong gitu ya. Ini namanya logic puzzle. Ya. Nah, jadi ceritanya penduduk di sebuah pulau terpencil dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu kelompok alim dan kelompok pendusta. Setiap orang di kelompok alim selalu berkata jujur, sedangkan setiap orang di kelompok pendusta selalu berbohong. Suatu ketika Anda terdampar di pulau terpencil tersebut, Anda mengetahui bahwa seluruh penduduk di pulau itu terdiri atas kelompok alim dan pendusta. Anda bertemu dengan 2 orang, Plak dan Klak. Plak berkata, setidaknya salah satu di antara kami adalah pendusta. Sedangkan Klak tidak mengatakan apa-apa. Nah, pertanyaannya, apakah Anda dapat mengetahui siapa yang termasuk kelompok alim dan siapa yang termasuk kelompok pendusta dari cerita ini? Nah, bagaimana caranya? Jadi caranya kita buat proposisi gitu ya. Misalnya proposisinya P adalah Plak alim gitu. Atau Plak jujur gitu ya. Lalu Q-nya itu adalah Klak jujur. Maka dari P dan Q itu kita punya negasi P dan negasi Q-nya kan. Berarti negasi P-nya itu adalah Klak berbohong. Dan negasi Q-nya itu Klak yang berbohong gitu kan ya. Karena tadi kan Q-nya itu adalah Klak jujur ya. Nah, jadi kita punya 2 proposisi atom dan punya negasinya. Nah, terus apa yang kita ketahui dari situ? Nah, tadi kan si Plak ini berkata setidaknya salah satu di antara kami adalah pendusta gitu ya. Nah, tadi kan P-nya itu adalah Plak jujur ya. Nah, kita bisa memisalkan bahwa P-nya itu benar, lalu bisa diambil kesimpulan nggak gitu di akhirnya. Ketika kita memisalkan P-nya itu benar, berarti kan kita memisalkan si Plak ini jujur. Kalau kita memisahkan Plak ini jujur, berarti omongan Plak ini kita anggap benar. Ya. Omongan Plak itu setidaknya salah satu di antara kami adalah pendusta. Kita terjemahkan ini menjadi formula logika. Setidaknya satu di antara kami adalah pendusta. Berarti tidak P atau tidak Q itu benar. Tidak P itu kan Plak pendusta, tidak Q itu adalah Klak pendusta. Berarti pernyataan setidaknya salah satu di antara kami pendusta itu adalah tidak P atau tidak Q. Klak pendusta atau Klak yang pendusta. Gitu kan ya? Nah, jadi ketika kita memisalkan bahwa P-nya benar, akibatnya kita juga menganggap bahwa pernyataan Plak ini benar. Bahwa kita juga menganggap pernyataan tidak P atau tidak Q itu juga benar. Nah, dari situ apa yang kemudian bisa kita ambil? Silahkan Anda lanjutkan ya. Dari situ kesimpulannya apa? Bisa nggak kita temukan, oh berarti Plak ini jujur, Klak itu dusta. Atau sebaliknya, ternyata justru Klak yang jujur dan Plak yang berbohong. Atau misalnya nggak bisa diambil kesimpulan apa-apa. Ya, silahkan dilanjutkan sampai ketemu jawabannya. Ya. Oke. Nah, berikutnya ini juga sama ya cerita. Di sini ada 5 orang residivis, Abby, Heather, Kevin, Randy, dan Vijay. Mereka dicurigai terlibat dalam suatu perampokan bank. Polisi tidak mengetahui dengan pasti siapa saja di antara 5 orang tersebut yang terlibat dalam perampokan bank. Namun, berdasarkan informasi dari seorang detektif, polisi mengetahui beberapa fakta. Ada 5 fakta yang diketahui oleh polisi. Yang pertama, Kevin atau Heather atau keduanya terlibat perampokan. Yang kedua, salah satu dari Randy dan Vijay, tetapi tidak keduanya terlibat perampokan. Yang ketiga, jika Abby ikut merampok bank, maka Randy juga ikut dalam perampokan. Yang keempat, Vijay dan Kevin keduanya ikut dalam perampokan atau tidak sama sekali. Yang kelima, jika Heather ikut merampok, maka Abby dan Kevin juga ikut merampok. Di sini pertanyaannya siapa saja yang terlibat dalam perampokan tersebut. Nah, jadi untuk mengetahui siapa saja, kita bisa gunakan konsistensi spesifikasi tadi gitu. Nah, jadi di sini kita anggap ini jadi 5 spesifikasi gitu ya. Gitu.
ini harus benar, ini harus benar, ini harus benar, ini harus benar. Jadi bagaimana pernyataan atomnya gitu ya? Proposisi atomnya tuh apa saja? Ya kita bisa terjemahkan. Misalnya di sini proposisi atomnya karena dia ada 5 orang, kita bisa punya 5 proposisi atom. Yang pertamanya Ebi terlibat dalam perampokan. Berarti kita bisa terjemahkan A gitu, jangan P ya biar gampang. Jadi ada proposisi A kecil itu adalah Ebi terlibat dalam perampokan. Lalu ada H kecil yaitu Heather terlibat dalam perampokan. Lalu ada K kecil yaitu Kevin terlibat dalam perampokan. Lalu ada R kecil yaitu Randy terlibat dalam perampokan dan V kecil adalah VJ terlibat dalam perampokan. Kemudian dari sini kan kita punya negasinya gitu ya. Kita punya negasi A yaitu Abby tidak terlibat dalam perampokan. Lalu kita punya negasi R yaitu Heather tidak terlibat dalam perampokan. Lalu negasi K-nya adalah Kevin tidak terlibat perampokan, negasi R-nya Randy terlibat perampokan. Lalu negasi V-nya VJ tidak terlibat perampokan. Nah, kemudian yang masing-masing spesifikasi ini bisa kita terjemahkan ya. Misalnya di sini Kevin atau Heather atau keduanya terlibat perampokan. Tadi kan kita punya Kevin terlibat perampokan itu kan K ya. Proposisi K. Lalu Heather terlibat perampokan itu proposisi H. Berarti ini menjadi apa? Kevin atau Heather atau keduanya terlibat perampokan. Formulanya apa? Kevin atau Heather terlibat perampokan atau keduanya. K. Ya. Disjungsi atau H. Ya. Atau keduanya bagaimana ya? Dalam kurung atau K di konjungsi H? Iya, bisa. Bisa? Bisa. Bisa. Atau bisa juga kalau atau keduanya itu kan cukup dengan K atau H aja juga udah menunjukkan bahwa Kevin atau Heather atau keduanya gitu. Oke. Ya, bisa cukup K atau H aja juga bisa gitu ya. Terus yang kedua berarti lu kalau hasilnya true berarti mereka perampok gitu, Bu. Iya, kan tadi kita asumsikan bahwa K-nya itu adalah Kevin perampok gitu. Jadi kalau K-nya true ya berarti Kevinnya perampok gitu. Nomor 2 gimana? Salah satu dari Randy atau VJ tetapi tidak keduanya terlibat perampokan. Bagaimana? Berarti pakai XOR itu, Bu. Betul XOR. Kenapa pakai XOR? Karena di sini tidak keduanya gitu ya. Jadi harus XOR. Jadi apa? R XOR V. Nah, gitu ya. Yang ketiga juga ini bisa ada jika ada maka ya. Tinggal Anda lanjutkan. Nanti cari bagaimana AHK R sama V-nya interpretasinya gitu ya. Gitu. Jadi nanti siapa aja dong kalau gitu yang terlibat perampokan. Ya, silakan dilanjut sampai ketemu jawaban ini ya.